Welcome to the podcast. Ace! Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Ace. Selamat datang semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya. Selamat mendengarkan kembali podcast ini. Di hari ini, di episode kali ini, bakal membahas tentang fenomena yang biasalah, fenomena yang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita. Mengingat bahwasannya kita bakal masuk ke bulan Agustus nih. Di bulan Agustus ini bakal ada peringatan HUT RI yang ke berapa ya? Saya lupa. 74. Mohon maaf sekali, saya lupa. Ke 74. Di bulan Agustus ini kita akan menghadapi perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-74. Ya. Tentunya di wilayah-wilayah sana, di kecamatan, di desa, bahkan sampai masuk ke RW, RT, RT, para pemuda, para karang taruna, juga para pengurus RW dan masyarakat di sekitar bakal siap-siap menghadapi perayaannya, mau itu lomba-lomba, mau itu mungkin ada tablik akbar, mau itu sampai dengan acara seni pagelarannya gitu. Kita bakal menghadapi itu. Tetapi ada sedikit pro kontra yang terjadi di kalangan masyarakat tentang, ya bahkan di lingkungan pendengar semuanya mungkin pernah melihat dan bahkan terjadi tiap tahun ya. Ada sesi meminta sumbangan di jalan. Ya mungkin tidak sebagian wilayah melaksanakan itu ya. Tapi ya mungkin di bulan-bulan sekarang di antara Juli dan Agustus, bahkan masuk ke Agustus yang mendekati acaranya, terjadilah fenomena tersebut. Banyak terjadi pro kontra antara itu hak kita untuk melaksanakan sumbangan di jalan. Tapi ada juga yang bilang bahwasanya itu mengganggu ketertiban umum. Tidak selayaknya seperti itu, kurang etis lah, kurang elegan lah. Banyak hal yang terjadi di masyarakat, asumsi-asumsi liar muncul. Hari ini saya tidak sendirian, hari ini saya ditemani oleh kawan saya. Yo. Kawan saya, kawan rumah, kawan tetangga, kawan teman, dan banyak hal sering kita diskusikan. Ya, pastinya dong. Saya ditemani oleh Saudara Muhammad Iksan. Yo, ya para pendengar S-Podcast. Saya diundang ini ke podcast apaan? Podcast sebenarnya saya nggak tahu sebenarnya podcast itu apa. Tapi kita cobalah. Kebetulan saya diundang ya. Let's go, kita coba untuk bermain podcast sekarang. Kebetulan juga harus diingatkan, kita bukan ahli. Cuman kita pernah merasakan untuk merayakan 17 Agustus seperti apa di lingkungan rumah kita ya. Yo, pastinya. Kita juga Karang Taruna sekarang sedang ramai menghadapi 17 Agustus. Ya, sepertinya si Karang Taruna itu adalah istilahnya organisasi 17-an mungkin ya. Padahal jauh daripada itu, Karang Taruna ini seharusnya ya mengerjakan banyak hal, terutama tentang sosial ya. Ya, pada dasarnya kan di undang-undang sudah dijelaskan di HUK nomor 10 Permensos. Iya. Sudah dijelaskan 7710A. Jadi Karang Taruna ini ya terdapat asumsi juga bahwa 17-an merupakan hajatnya Karang Taruna. Karang Taruna merupakan event 17-an. Tapi perlu diketahui seharusnya Karang Taruna tidak hanya seperti itu. Kita juga aktif di Karang Taruna RW dan bahkan sekarang kita melenggang kata-katanya kita melenggang ke Karang Taruna tingkat desa nih, tingkat kelurahan. Bahkan nanti mungkin jika ada waktu, ada kesempatan, ada rezekinya, kita bisa melenggang lagi jauh ke Karang Taruna kecamatan, kabupaten, kota, atau provinsi, atau mungkin sampai Karang Taruna nasional. Amin. Siapa yang tahu. Cuman kembali lagi ke topik hari ini, mengingat 17 Agustus sebentar lagi, perayaan Agustusan sebentar lagi. Kita mengambil judul Merdeka tapi kok ngenceleng. Nah, sebenarnya yang terjadi ini saya tanyakan langsung kepada Saudara Sansan ya. Sebenarnya ngenceleng ini sah nggak sih? Terus sebenarnya ngenceleng ini etis nggak sih?
sebenarnya ngenceleng ini ya apa ya, dibolehkan nggak sih gitu, atau nggak, ngenceleng ini sah-sah saja bagi yang melaksanakan 17 Agustus gitu. Cuman saya pun sedikitnya kurang setuju ya gitu mengenai ngenceleng di jalan ini boleh atau tidak. Saya bukannya melarang, cuman sepertinya ada jalan yang lebih baik gitu dibanding untuk ngenceleng di jalan. Cuman ya saya kembalikan lagi kepada masyarakat luas di sana mau melaksanakan atau tidak. Cuman dari pandangan Sansan, sebenarnya ngenceleng ini bagaimana pandangannya gitu? Ngenceleng tentang 17-an ya. Jadi kalau menurut saya mah gini, tapi sebelumnya gini, boleh merokok kan di podcast banyak. Oh, mau ada bebas. setrap kan, mau benang nanaon gitu. Oke. Ya, para pendengar podcast. Jadi gini ya, ironis sekali gitu. Ketika ingin menghadapi notabene hari kemerdekaan, ya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tapi dibarengi dengan ya fenomena ngenceleng atau kebiasaan ngenceleng anak-anak yang suka ada di tengah jalan, bukan di pinggir jalan loh ya. Beda lagi kalau di pinggir jalan. Ini kita sering, ya mungkin teman-teman pendengar juga sering melihat, bahkan mungkin mengalami sendiri, bahkan melakukan itu sendiri. Bagaimana ya kamu ayeuna yang harapannya notabene rek acara Agustusan yang dana dan sebagainya gitu kan, otomatis kudu aya duit. Kumaha we carana gitu kan. Kudu yang ngenceleng lah dan sebagainya, nu penting mah menghasilkan duit. Tapi kan ya saya ironis gitu kan, nancepkeun bendera di tengah jalan bari punya ngenceleng. Bagi saya mungkin masih banyak cara yang lain yang lebih etis atau lebih lebih elegan lah gitu kan, daripada ngenceleng kan. Ayeuna kumaha lamun kasabet di jalan, kumaha mun ngamacetkeun, cobalah ayeuna taruhlah di jalan, misalkan ayeuna di Rancaikek atau notabene di Bandung lah. Misalkan jalan kalau tadi di Rancaikek misalkan ti Dangder pas masuk sampaikan ke batas kencana misalkan atau pintu rel, taruh aya sabaraha wilayah atau sabaraha RW, misalkan aya 10 RW, lamun 10 nangin celeng kumaha macet meureun bro. Atau misalkan ayeuna kabehanana nyieun non misalkan ngenceleng atau misalkan nyieun raramean di tengah jalan, itu juga sebenarnya ya bisa oke ngaganggu. Iya sih, cuman bener yang terjadi di masyarakat ya tentunya, bahwasanya mengenceleng atau meminta sumbangan di jalan itu, asumsi yang muncul kan mengganggu lalu lintas, menyebabkan macet gitu. Bahkan juga ada yang sambil jualan kan gitu. Mungkin ada sistemnya atau caranya tidak meminta sumbangan, tapi berjualan danus gitu, danus, sehingga nanti hasil dari danus tersebut dijadikan sumber dana untuk 17-an. Cuman menjual di tengah jalan pun kadang-kala mengganggu ketertiban umum ya, dan juga sistem jual dedet gitu, memaksa gitu. Itu kan yang jadi keluh kesah sebenarnya masyarakat gitu. Bahkan di artikel muncul bahwasanya ini tuh harus ada izinnya. Tapi dah bagi orang mah kalau misalkan mereka mikirnya luas gitu, sebenarnya banyak cara, tadi tanya mau balik di banyak cara untuk menghasilkan dana danus teh, disebut danus. Kalaupun mau jualan ya nggak mesti di tengah jalan oge gitu bro. Jadi aya cara nu lain, misalkan taro misalkan, lalu lamun di urang misalkan ya cobalah gitu kan, demeureunnan di Karang Taruna teh lain hiji otak, pasti banyak otak gitu kan, banyak orang-orang anu bener-bener nyatim lah gitu ngaran Karang Taruna lain saurang, pasti banyak orang. Pasti kan aya rapat heula, naon heula ngabahas heula. Didinya kan pasti aya ide-ide nu muncul gitu kumaha cara ngagalang dana. Selain daripada tadi teh jualan itu aja atau jual dedet tadi teh misalkan taro. Aya nya sababaraha Karang Taruna nya nu nyarekan lah gitu. Manehna di hiji kampung ngumpulkeun nya bahan-bahan rongsok gitu. Dikolek di barang-barang rongsok di tiap rumah tangga teh dipentaan gitu. Ka warga teh dipentaan teh kieu. Coba Bu, aya nu boga botol dus dijual, ku targa teh dikolek heula, dikumpulkeun lalu dijual. Kan itu jadi pemasukan tanpa harus nya tadi teh apa panasan di jalan atau seperti apa. Nu kedua, itu sih benar. Yang kedua, tapi anehna teh nya ku zaman ayeuna cara anu seperti itu teh dianggap gaya gitu. Jadi
Yang mana ini yang di tadi jalan? ngenceleng itu seakan-akan dijadikan pembenaran teh bahwasana nu penting bae da urang mah ieu mah dengan setahun sekali dan sebagainya lain ku masalah eta. Di sini sebenarnya yang menjadi sorotan orang pribadinya untuk hal seperti itu teh nah deui gitu cara nu lain seperti proposal atau ngajukeun dan sebagainya atau misalkan sponsorship dengan pihak-pihak nu lain gitu Nah, kan bisa. Tunggu potong dulu. Ya kadang cara-cara tersebut dilakukan. Cuman kan dengan alasan kenapa harus meminta di jalan. Terus alasan yang tadi cara yang sebut Sansan juga sebenarnya sudah dilakukan. Terus muncul alasannya cara-cara yang disebutkan tadi sudah dilaksanakan tapi masih kurang. Nah, makanya karena masih kurang, bahkan jauh dari ekspektasi kita, makanya kita minta di jalan gitu. Jujur, secara pribadi saya belum pernah melaksanakan. Saya nggak tahu pendapatan yang didapat di jalanan tersebut gitu, meminta sumbangan di jalan. Cuman dengan alasan seperti itu gitu. Terus dengan alasan kita belum cukup, terus kita di jalan itu adalah jalan selanjutnya untuk mencari dana gitu di jalan. Dan bahkan setelah seperti itu dilakukan, muncul lagi pendapat orang-orang yang terganggu akan itu. Itu nggak etis, itu tidak elegan gitu. Sebenarnya ya salah nggak gitu. Ari cek urang mah ari salah henteu, cuman kurang tepat gitu untuk melakukan seperti itu. Ngaranna pemuda mah masih kene bedas lah, tanda gara masih kene kuat gitu, masih kene daripada ngenceleng gitu. Ya tadi teh masih banyak cara nu lain gitu untuk menghasilkan dana. Yang nu penting mah ngalakukeun ieu teh atas dasar tadi teh gitu kebersamaan, tapi didasari tidak harus dengan memaksakan. Artinya tadi dana kurang nya ulah maksakeun. Kan kenaon aya rapat. Kenaon aya da rapat teh lain sakur ngawangkong ngobrol kada tuh kali udu dan sebagainya berikut yang tidak menghasilkan naon gitu. Lebar oge aya rapat teh misalkan rek acarana naon ieu pan aya dibahas acarana cuma lomba naon bla 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 bla. Terus pagelaranna kumaha misalkan resepsina kumaha otomatis kan aya anggaran. Aya naon budgeting tah aya budgeting. Nah dina budgeting kan dibahas. Kudu saanu targetnya sekian misalkan sekian juta atau sekian puluh juta dan sebagainya. Berarti kan aya cara atau aya trik supaya nepikeun kadinya kumaha. Sa pendapat urang gitu, sahnyaho urang teh bahwasana lamun ayeuna maraneh ngarenceleng gitu. Ayeuna taruhlah ngarenceleng. Taruh jalan eta teh tadinya mulai taruhlah dangdeur nepikeun ka kencana. Lamun pait-paitna aya 10 Karang Taruna, berarti aya 10 titik ngenceleng di dinya. Urang misalkan mun urang misalkan mau mobil jeung Karang Taruna ya misalkan asup ngenceleng dan sebagainya gitu kan mere 1 2 3 4 5 6 7 lamun mikirna pride bahwa urang ngarasa urang secara ideologi aing Karang Taruna dan sebagainya merasa memiliki lamun aya duit mah misalkan di kencelengan kabeh teu jadi masalah. Tapi lamun misalkan ayeuna anu misalnya notabene jelema anu baelah tutup mata gitu nu penting mah tong ngalangan jalan atau kumaha mikirna kan kieu ieu naon sih gitu kan ngarenceleng kieu di ditu aya di dieu aya teu mah beres-beres atuh kieu mah gitu kan ngamecetkeun ongko gitu kan ngalangan ongko nu aya menang duit henteu kalau kapapanasan coba lamun aya emang walaupun eta jadi selentingan di batur minimal kudu jadi koreksi jeung ka urang jadi masukan oge pada dasarna menang mana mah teu sabaraha sih sebenarnya. Ya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu maksudnya. Saya pribadi saya nggak tahu gitu. Ya orang pribadi kan belum pernah melaksanakan. Dan bahkan ada yang melaksanakan ini yang orang lihat berkali-kali tiap 17-an tiap tahunnya gitu. Mungkin menghasilkan dana yang cukup dari situ gitu. Masalah cukup yang itu mah relatif bagi orang mah. Tapi pada dasarnya kieu lamun dibalikeun deui lamun cukup moal unggal tahun meureunna ngarasa berarti orang teh ngalakukeun ieu teh berarti kudu unggal tahun. Namun misalkan ngarasa cukup dina hal nu lain jeung naon ngalakukeun ieu. Berarti kan eta mah geus jadi kebiasaan. Manehna jadikeun kebiasaan bahwasan geus we kudu ngenceleng meh naon. Nya mungkin saja tadi kan di satu sisi teu cukup teh atau kumaha gitu kan.
atau mungkin juga yang ngiru rameananya mangga wae gitu. Ya. Tapi bagi orang gitu, ada cara yang lebih tadi tanya lebih elegan atau lebih terstruktur lah, misalkan ya teh mah gitu, lebih kreatif. Dibanding lain bukan berarti orang menyalahkan ya masalah salah ada benar masalah Gusti atau masalah benar buating orang ge salah ya menta-menta, atau misalkan orang cara nge-collecting roksokan buating salah kan sanunya kan. Tapi nu penting nama aya teh cara nu lain gitu selain eta. Proposal kan dibentuk, aya kepanitiaan dan nu neangan duit teh lain saurang dua orang pasti lupa. Tapi balik secara aturan tentang ketertiban umum bahwasanya meminta aturan tentang meminta sumbangan. Benar. Aturan tersebut ternyata diatur untuk kegiatan ada sosial, saya lupa lagi ada sosial, agama, olahraga dan sebagainya diatur. Ada peraturan pemerintah tentang meminta sumbangan. Ya emang aya sih. Bahkan kalau mau meminta sumbangan di tempat umum itu harus ada izinnya. Eta sih anu jadi mungkin jadi patokan utamanya, maksudnya jadi barrier atau jadi landasan. Nah, buat kudu minta sumbangan. Tapi kadang-kadang kan kieu aturan dibikin untuk dilabrak teh gini kan. Iya, bahkan mungkin kembali lagi gini, kita sisihkan lah antara itu etis dan elegannya gitu, atau enggak itu sah atau tidak sah mengenai meminta sumbangan di jalan. Cuman meminta sumbangan di tempat umum ternyata memang ada aturannya gitu, tidak boleh sembarangan karena ya itu tadi bahkan ada yang merasa ini menyebabkan kurang tertib di dalam lalu lintas. Tapi ulah salah oge, bro, ulah salah. Kadang-kadang kieu aya jelema nu mikir nah sih anjing si tarka eta batur mah ngenceleng sih teu ngenceleng anjing kegiatan. Kadang gitu, sorry nya, sorry ayo we nu nganggap gitu. Tapi bagi orang ya mungkin meureun manehna geus resep gitu. Iya, cuman ya balik lagi gitu mengenai di tempat umumnya meminta sumbangan ternyata harus ada izinnya. Yang jadi pertanyaan ya tadi bisa dibilang di titik A sampai titik B, dari jalan A sampai jalan B ternyata ada 10 Karang Taruna kita ambil misalkan. Yang jadi pertanyaan itu apakah ada izinnya atau tidak gitu. Sedangkan itu kan bisa menyebabkan kemacetan ya. Nah sebenarnya jikalau ada izin atau mungkin saya nggak tahu, mungkin bisa aja merasa gini loh, nggak perlu izin, ini kan daerah orang gitu, iya daerah orang, jadi naon orang kudu minta izin gitu. Nah local pride gitu. Cuman secara kalau misalkan saya nggak tahu ya, apakah memang ada yang terstruktur gitu minta izin di jalan ke polisian atau kemanapun itu, terus apakah itu diizinkan atau tidaknya? Ketika diizinkan lah gitu. Sebenarnya kumaha intinya udah bingung deh kumaha gitu. Apakah sah mengizinkan yang seperti itu gitu. Cuman di sisi lain kan kalau 10-10-annya diizinkan gitu. Dan diizinkan tuh harus ada solusinya tuh gitu. Jangan sampai menyebabkan kemacetan gitu. Nyata tadi mungkin karena ketidakapalan teh. Jadi nu ngaranna Karang Taruna teh disebut nate nu ngayakeun acara 17-an gitu. Da Karang Taruna hirupna 17 Agustus. Jadi nya punten-punten lamun misalkan rek ayeuna tadi sesuai dengan judul teh mana ya bahwasana merdeka atau ngenceleng. Ya ayeuna lamun bagi mereka diberikan izin itu menurut mereka itu merdeka, artinya nya teu paham oge gitu. Teu paham oge bahwasana aya prosedural nu kudu dilalui itu tahapan-tahapan kan eta aya undang-undang ketertiban umum, terus peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1880 tentang tadi sumbangan. Naon wae sih kategorina, terus tujuanna naon gitu kan. Bisa dipesek sih sebenarnya dirinya lamun bener-bener si Karang Tarunana melek gitu tentang aturan, walaupun kepenting sih dari jang baru kan penting rame merenya. Tapi menurut orang ya kayaknya itu nggak ada izin deh. Dan mungkin pihak yang berwajib pun mungkin ya, orang baca juga di artikel bahwasanya tahun 2018 Ridwan Kamil wali kota Bandung menghimbau. Benar ditanya. Menghimbau ada di satu artikel menghimbau jangan sampai ngenceleng di jalan dalam perayaan 17. Jangan kata ya kurang elegan lah gitu. Dan sepertinya pihak berwajib pun gimana ya melarang juga
keur hajatna menunya keur ramena, tapi namun teu dilarang nya eta tadi gitu merugikan yang lain gitu. Cuman oke lah, di samping itu diizinkan atau tidak, etis atau tidak, elegan atau tidak gitu. Apakah ada cara lain ya selain tadi yang disebutkan di awal gitu, cara ya cari sponsor gitu. Ya, bisa Tidak wae. semua katanya gitu, tidak semua Karang Taruna sesuai dengan yang diharapkan tadi sponsor, bahkan bisa nggak gol dan sebagainya. Kan intinya kieu maksudnya kieu nya tadi teu gol eta mah masalah perjuangan. Iya, maksudnya karena hal itu sehingga memaksakan kita untuk meminta di jalan. Dan masih orang gini, nyambung ya. Orang pernah ada di situasi sebagai Karang Taruna gitu. Bahkan sekarang pun masih gitu. Masih? Wah, geus kolot atuh, geus. Cuman maksud orang ternyata ya itu tadi itu gimana perjuangan kita gitu. Dan ketika kita sudah berjuang dengan cara yang lebih etisal ya, lebih elegan gitu, dengan cara kita membuat proposal, mengajukan dana ke sana sini gitu. Ya atau enggak meminta sumbangan di lingkungannya ya, meskipun mungkin sepertinya tidak seberapa ataupun berbeda dari setiap lingkungan. Juga kan banyak donatur ya. Banyak donatur. Di lingkungan ini ada donatur yang lebih mumpuni mungkin dalam segi keuangan, dalam segi materi. Juga bisa kita mencari donatur yang di luar lingkungan mungkin gitu. Ya, aktivis-aktivis kepemudaan yang lain gitu. Ya bisa we kan ayeuna kieu lah. Taruh lah misalkan ya anu notabene Karang Taruna pasti kan mungkin anu teu sakarola lah. Punten maksudnya gini, dalam tanda petik kayak gini. Pasti aya wae gitu maksudna teh anu ya dalam tanda petik gitu, misalkan si ieu mah Karang Tarunana notabene misalkan anu karuliah misalkan anu kumaha kan maranehna teh meureun boga ilmu bro. Iya. Kumaha sih nyeun proposal, kumaha sih nyeun danus, pan meureun nanti kuliahna ge nyarieun acara. Nah ketika maranehna balik ka kampungna masing-masing teh nya minimal transfer ilmu lah, naon kumaha sih carana nyeun acara nu bener-bener yang misalkan prosedural lah gitu, misalkan ideal supaya ngeunah gitu. Ya, bahkan bukan kita mengklasifikasikan pendidikan ya. Ente lain eta lain Ya kadinya. paham orang, cuman ya sebagai Karang Taruna gitu, sebagai pemuda, bahkan dinaungi Karang Taruna kan legal ya. Gitu. Legal secara wilayah mungkin RW gitu. Bahkan kalau desa dan ke atasnya juga sangat legal juga gitu. Ada SK yang jelas. Cuman ya di samping itu tanpa melihat klasifikasi pendidikan atau apapun itu sebenarnya bisa kan ya cari cara yang lain. Ya, tadi teh ku ngakal jadi ngake gitu, jadi artinya manehna meureunan punya akal lalu gagasan itu dituangkan menjadi teknis kumaha prosedur dan sebagai kesepakatan dan lain-lainnya, jadilah gitu kan model tadi geus ngagalang dana teh kieu misalnya taruhlah misalkan di lingkunganana misalkan aya nu jago nyieun baju. Kenapa tidak jualan baju untuk danus? Misalkan aya nu jago nyeunan gorengan. Nah, nyieun gorengan gitu. Terus dijual. Notabene untuk tadi misalkan ngepost. Misalkan nyuplai ka warung-warung misalkan bala-bala nyeun bala-bala sok di stok aya warung di kampungna sabaraha di stok misalkan dijieun ku Karang Taruna. Ya bahkan juga gini. Ketika kita mentargetkan dana misalkan 100 juta, hasilnya kita dapat cuma 8 juta ya jangan memaksakan juga demi meraih 100 juta kita melakukan segala cara, betul? Ya heuh, intina kan kieu mikirna tadi lamun misalkan tadi disesuaikan heula dina rapat teh meunang tujuanana naon, ngayakeun acarana naon wae. Misalkan target misalkan tadi taruhlah targetna tong muluk-muluk 100 juta ada mungkin lah. Ya paling sekitar puluhan 10 juta ke bawah atau 20 juta ke bawah misalnya 20 juta. Misalkan menang-menangan 2 juta. Berarti kan dirinya kudu muter otak kumaha carana. Iya teh acara kudu jalan. Tapi kudu boga plan A, plan B, plan C dan plan yang lainnya gitu. Da intina mah da geus ilahar gitu. Itu seninya ya gitu. Heuh eta senina gitu. Seninya di situ sebenarnya gitu. Ketika dana tidak sesuai ekspektasi, ternyata kebahagiaan masyarakat, kebahagiaan nantinya audiens tidak diukur oleh kita harus meraih 100 juta ataupun
dana yang sudah ditargetkan, ternyata dengan dana yang kita raih ataupun tanpa dana sekalipun mungkin ada ya gitu. Kita bisa kita bisa menghasilkan suatu karya yang bisa mungkin dalam konteks 17-an ini memuaskan hati masyarakat gitu. Ya, bahkan kan kalau ngelihat notabene di kampung-kampung pedalaman gitu, di pelosok, perayaan-perayaan kita mereka cukup dengan contohlah potensi hasil bumi mereka gitu kan. Nawan hasil bumi terus diolah ku bebarengan, ngelihat bebarengan, nyelah acara misalkan gembrong liwet. Eta kan hasil dari bumi manehanana gitu, olahan sumber daya alam manehana, dinikmati bareng-bareng, syukuran bareng-bareng cukup sebenarnya. Yang penting tadi ngarangkul kabeh gitu. Tujuannya dengan saukura ramean apakah baheula misalkan para pejuang atau kokolot urang baheula butuh dengan hura-hura, saya yakin mungkin hanya berapa persen atau bahkan tidak sama sekali sepakat hanya kalau misalkan dengan hanya mikirna perayaan ulang tahun geuningan ayeuna mah ngan saukura hura-hura meureun kapeuri urang baheula menepikeun ka dipaehan dan sebagainya aya nu nyumput misalkan atau nu misalkan teuleum di mana nepikeun ka kitu gitu. Tapi ayeuna urang mikirna peringatan dia hanya sebatas raramean unggul. Nah, berarti kan dari catatan gitu. Kenapa mereka melakukan, taruhlah orang itu melakukan seperti itu. Karena akan balik lagi ke aset dampak manfaatnya. Bagi orang mah kadinya sih. Lamun kudu dibalikeun deui merdeka atau nginceling. Artinya selama mana masih berpangku tangan dengan hal-hal yang sepele seperti ini, sepele itu dalam arti ini, teu bisa digampangkeun teu bisa dihesekeun nu penting kan kumaha usahana. Lamun masih kena misal gitu berarti mana can merdeka. Balik deh kadinya kan. Ya, paham sih orang maksudnya. Dan bahkan nanti kita kasih kasih statement solusi dari masing-masing gitu ya. Bahkan kalau dari orang solusinya jangan dulu lah kita patok buat ngencreng di jalan ya gitu. Kalau misalkan itu harus gitu ya. Tapi kalau dari orang kita sisihkan dulu hal tersebut. Bahwasanya kita bangun dulu nih ide dalam perayaan 17 Agustus itu seperti apa. Benar. Dan sebenarnya idenya mahal. Gitu. Ide yang bagus itu bakal menimbulkan ide yang mahal gitu. Sehingga ide yang mahal tersebut yang kita jual nantinya gitu. Sponsor ataupun perusahaan-perusahaan pun melihat yang itu tadi gitu. Kalau idenya biasa aja sekali lagi ya mungkin susah untuk menembus tadi yang disebut. Jeung nu paling penting adalah waktu. Nah, itu. Nah, kalau mun sponsor kieu prinsipna nya anu urang pernah dialaman ngaranna sponsor. Ayeuna misalkan taruh ayeuna bulan akhir Juli misalkan atau misalkan rek nengar ke Agustus, berarti kan sabarapa poe deui lamun hitung poe kurang leuwih tinggal 10 atau 20 poean deui menuju tanggal 17. Itu tidak cukup untuk sponsorship karena sponsorship ada prosedur. Ya bahkan ya itu 3 bulan, 4 bulan saacana. Maksudnya itu, makanya kinerja Karang Taruna ataupun yang pemuda-pemuda yang berkelompok lah. Sebenarnya kan tidak hanya 17-an gitu. Udah loba acara lain. Banyak acara lain dan bahkan kalau mau kita kita mempusatkan ini 17-an, kita bahas lah dari jauh hari gitu. Sehingga jauh hari konsepnya seperti apa, idenya seperti apa, sehingga proses-proses selanjutnya kan bisa lebih matang gitu kalau jauhnya. Kalau waktunya dari jauh-jauh hari, sehingga kita bisa sponsor tadi bener gitu, kita bisa dana usaha, memaksimalkan potensi yang ada di daerah tersebut gitu. Misalkan kita bisa bikin baju ya, kita lakukan bikin baju, jual baju gitu. Kita tadi kalau ada potensi luas tentang alam kita bisa memaksimalkan tersebut kan gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menuai kesuksesan acara gitu. Ya, banyak pisan sih sebenarnya mana. Untuk pendengar podcast juga sebenarnya ini bukan kita bukan menghakiminya, bukan ngejustifikasi bahwasana itu salah, ini benar jeung salah itu milik Gusti. Intinya mah kejadian itu berulang-ulang dan bisa jadi kebiasaan yang harus sih buat kudu kieu gitu. Pastilah marikir meureunna nu aya pendengar podcast oge ieu fenomena geus pasti ngajamur gitu. Iya betul. Dan bahkan gitu. Solusi dari orang satu lagi kita lakukan pembinaan sebenarnya. Misalkan yang melaksanakan ini adalah Karang Taruna tingkat RW, RT, kita lakukan pembinaan dari desa ke RW. Bahkan yang desa dibina oleh yang kecamatan dibina oleh kabupaten, kota, seterusnya gitu sampai provinsi nasional. Sehingga hal-hal seperti ini sebenarnya sepele ya menurut orang gitu. Cuman kalau tidak dibina
ya seperti ini menjamur sampai tahun-tahun selanjutnya masih terus terlaksana gitu. Dibina bukan dalam konteks berharap kita dapat uang ya. Jangan berpikir seperti itu gitu. Yang orang harapkan dibina tuh bagaimana cara mengelola ini gitu. Bahkan jangan sampai Karang Taruna ini cuman event 17-an doang gitu. Kalau dari orang itu sih singkatnya gitu. Ya. Kalau dari ente gimana? Dari orang mahnya intinya giyalah. Saat orang melakukan sesuatu hal teh berarti kan dipikirkan matang-matang gitu. Naon sih dampakna, terus sabaraha lamun ngitung untung rugi, sabaraha untung dan rugina. Lamun eta terus efek dampak ka lingkungan kumaha gitu kan. Tadi lamun misalkan taruhlah nyaina misalkan jalan lamun kudu ngitung-hitungan secara matematik misalkan. Jalan lebarna sabaraha sih? Terus ayeuna dipalang misalkan di tengah teh taruhlah kursi terus aya kotak biasana ieu mah gambaran kotak kursi jelema bendera untung teh jeung drum ya jeung drum mah geus hancip maksudnya ki kotak jelema kursi biasana bangku dan sebagainya terus sound system dan sebagainya terus kenceleng tah ayeuna tengah-tengah taruhlah dibagi separator eta berarti kan lamun misalkan aya mobil mah itu 2 mobileun lamun misalkan pasang rok ya tak di tengah-tengah pasti kan kerada kasisi kan otomatis kan nu tengah teh ulah nepikeun ka badug lah atau misalkan ieu tah tidinya ge kan kudu dipikirkeun oge gitu kan anu bener-bener nya bagi orang kredensialnya istilahnya penting eta teh lamun misalkan amit-amitnya misalkan ka sifat atau kumaha kan kadang-kadang teu apalnya orang teh misalkan kayaan misalkan untuk sumbangan tiba-tiba kan jebret atau kumaha amit-amitnya yang nepikeun ulah nepikeun ka kitu kita kan menjaga supaya tidak seperti itu gitu. Ya balik deui tadi lamun misalkan targetnya berbicara target misalkan target hayang target yang ngaran teh misalkan puluhan juta tapi ekspektasi sakitunya ulah maksakeun tong maksakeun saya aya we da warga oge nu penting mah kahiap KB terus ngalakukeun eta nya babarengan oge gitu hajat pesta ieu kan lain ngan saukur ku Karang Taruna sebenarnya lain milik Karang Taruna tapi milik warga seutuhna gitu dibalikeun deui ka warga da lain ulang tahun Karang Taruna lo ingat ya. Jadi catatan lamun misalkan hanya di hak secara kapitalis bahwa itu kudu acara Karang Taruna berarti 17 Agustus selain ulang tahun kemerdekaan tapi ulang tahun Karang Taruna bro kade kalau salah ya. Jadi itulah ternyata fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat ya di hari ini gitu yang mau menghadapi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, balik lagi bahwasanya tidak haruslah kita merdeka dan untuk merayakan kemerdekaan itu kita ngejeleng di jalan. Menurut orang ya ini ya. Pendapat orang nggak harus sih gitu. Yaitu tadi saran dari orang untuk menghindari hal tersebut kita bangun ide bareng-bareng. Bahkan undang juga tokoh masyarakat di setempat gitu. Kita bangun ide dari jauh-jauh hari. Idenya seperti ini sebaik mungkin serapih mungkin sampai menuju hari H kita nikmatin prosesnya, kita usaha terus. Bahkan tidak hanya ini untuk Karang Tarunanya mungkin untuk pemudanya, bahkan untuk warganya pun orang yakin pasti ada kesadaran kalau misalkan pemudanya mengajak semua kalangan masyarakat di situ. Sehingga ya itu tadi nggak usah memaksakan lah jikalau ada dana cuma sekian gitu. Ketika memang yang kita raih kita dapat cuma sekian, kita laksanakan saja sebaik mungkin demi masyarakat bahagia gitu. Ya sih. Semua aspek di sini terlibat, tidak hanya Karang Taruna gitu. Ya mungkin itu. Terima kasih Saudara Sansan. Sama-sama sudah diundang ya ke podcast. Ya, sudah 34 menit. Mending 40 menit kan. Seperti biasa ya kita tag di dini hari. Ini sudah pukul berapa ini ya? Sudah pukul 2 malam. Wanci jangan dileti. Ya, jam 2 subuh. Ya
Selamat mendengarkan semuanya. Selamat. Oh ya, jangan lupa satu lagi. Kalau misalkan si pendengar podcast ini misalkan punya gagasan atau ide misalkan tentang itu, pendapat tentang nasi buat kudu ngenceleng, silakan gitu. Kita free diskusi kok gitu. Iya kita mah bebas. Tong jadi ngajudge gitu orang. Enggak berhak. Cuman gitu. ya ini keresahan kita berdua gitu. Kalau kalian punya pendapat, punya keresahan yang lain ya silakan. Ya kalau mau diskusi sama kita ya ayo gitu. Cuman ya ini pendapat kita, pendapat kalian bagaimana? Yuk mari kita salurkan gitu. Ya sudah 30 sekian menit. Kita sudah pukul 2 malam. Sekali lagi dalam memperingati 17 Agustus merdeka kawan-kawan, jangan sampai kemerdekaan ini terutama untuk pemuda tidak diperjuangkan kembali gitu. Karena tantangan-tantangan ke depan makin banyak, makin susah mungkin ya. Terus ya mungkin dari saya mah gini aja lah, naik panggung tanpa persiapan, turun panggung jatuh satu kehormatan. Artinya sesuatu hal yang akan kita garap ke depan harus dipersiapkan terlebih dahulu. Matang. Benar tuh bro? Benar, tak bisa. Ya. Kudu deh. Ya mungkin cukup sekian episode kali ini. Selamat mendengarkan, selamat enjoy dengan diskusi kita, ocehan kita. Kita tunggu loh kalau ada orang yang mau berdiskusi dengan kita. Ataupun yang setuju dengan ini, yang tidak setuju dengan ini, kita tunggu, kita diskusi bareng-bareng. Karena suatu diskusi bisa menghasilkan sesuatu yang cemerlang ke depannya. Itu yang orang yakini. Iya sih. Terima kasih semuanya. Selamat datang di episode selanjutnya. Selamat mendengarkan kembali di episode selanjutnya. Selamat, ini jam 2 subuh sekali lagi. Selamat tahajud, selamat salat subuh nanti. Dan juga selamat tidur kembali. Dan itulah episode kali ini. Terima kasih Kang Sansan. Ya, sama-sama. Dan inilah podcast Ace. Yo.